Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan bikin tutorial database perpustakaan gitu. Jadi di sini saya ada contoh studi kasus yang saya ambil dari soal saya, yaitu kita akan membuat database perpustakaan, tapi dengan catatan kita akan merelasikan beberapa tabel dalam sebuah database. Jadi pertama yang kita bikin pada saat studi kasus ini, yang pertama itu tabel anggota, lalu tabel buku dan tabel sirkulasi buku. Nah, dan seterusnya kalian menyesuaikan aja, tetapi saya akan bikin 3 tabel aja dengan catatan saya akan merelasikan dari ketiga tabel tersebut. Lalu poin kedua, field atau kolom table silahkan rancang sendiri, analisa sesuai kebutuhan kalian seperti itu. Kamu mendapatkan tugas database seperti ini, merelasikan beberapa table. Lalu poin ketiga, bisa kalian lihat sendiri atau bisa kalian pause video ini. Lalu yang keempat, poin terpenting, relasikan 3 tabel tersebut dengan minimal informasi sesuai contoh soal ini. Dan poin kelima itu tidak terlalu penting karena ini adalah tugas lalu yang saya dapatkan. Oke, langsung saja. Pertama yang jelas exam on, yaitu pada APC dan SQL. Lalu kita klik cd. Oke, kita keluar dulu, cd /xml cd mysql cd bin mysql info.p. Oke, show databases. Jadi kita akan bikin database-nya. Oke, kita perbesar dulu. Kita create database-nya. Create database. Coba 2. Koma. Oke, sudah terbikin. Lalu kita gunakan database ini. Oke, sudah terganti. Lalu kita bikin tabelnya. Create table anggota, buka kurung, yaitu name varchar. Pada isi dalam anggota ini terserah kalian, tetapi saya mengingat pelajaran saya kembali. Berapapun karakternya itu sesuaikan saja. Not null. Lalu nama 30, null. Habis itu nomor HP not null. Lalu ini alamat, lalu yang paling terpenting itu ID anggota. Kalian akan tahu kegunaan dari ID anggota. Lalu kita akhiri dengan primary key atau kunci utama dari sebuah tabel, yaitu kita isi name. Habis itu tutup kurung. Oke, sudah terbikin. Lalu kita akan bikin bukunya atau tabel bukunya. Jadi tabel buku ini kita isi judul buku. Habis judul buku, penerbit. Habis penerbit, tahun. Habis itu
ID buku ini terpenting, ID buku. Lalu kita primary key-nya ini judul buku, tutup kurung titik koma. Oke, sudah terbikin. Lalu kita bikin sebuah tabel sirkulasi buku. Dalam bikin database ini yang perlu diperhatikan yaitu ketelitian kalian atau ketelitian lalu logika kalian dalam mengolah database. Dalam sirkulasi buku ini atau keyword intinya itu sirkulasi, kalian bisa cek di Google apa itu sirkulasi. Jadi sirkulasi itu dalam penjelasan singkat saya, menurut opini saya, pendapat saya, yaitu contohnya itu seperti buku, bukan buku, tanda kartu perpustakaan gitu. Jadi dalam kartu perpustakaan yang pernah kita miliki pada saat sekolah ataupun kita bikin di perpustakaan daerah atau perpustakaan sekitarnya, itu mempunyai data-data yang kita pinjam pada saat peminjaman buku, seperti itu. Contohnya seperti nama, nomor anggota, terus alamat kalian tinggal di mana, lalu judul buku yang kalian pinjam, lalu berapa lama yang kalian pinjam, tanggal kalian pinjam, lalu tanggal pengembalian buku itu. Nah, dalam kita bikin tabel sirkulasi buku ya tidak jauh dari yang saya jelaskan sebelumnya atau contoh yang kalian lihat di Google. Jadi ini pertama saya akan bikin nama anggota biar lebih cepat, gini aja, nama anggota. Oke, lalu judul buku, lalu kita bikin judul buku, ID anggota B yang berartikan ID anggota perpustakaan, lalu alamat tinggal, lalu lama peminjaman, lami itu tipe nggak apa-apa, tanggal pinjam, lalu tanggal kembali yaitu tanggal pengembalian buku. Oke, habis itu primary key-nya jangan lupa. Primary key-nya ini nama anggota, kita bikin nama underscore anggota, habis itu tutup kurung titik koma. Oke, sudah terbikin 3 tabel. Lalu kita akan bikin tabel yang sangat penting, yaitu tabel yang berisikan ID anggota, habis itu ID buku, lalu terakhir ID anggota perpustakaan. Kali ini kita akan bikin tabelnya. Pertama ID anggota. Oke, kita ambil di sini aja untuk mempercepat kalian tanpa malas ngetik panjang-panjang. Tinggal kalian tekan tombol panah atas dan bawah untuk mencarinya. Oke, habis itu primary key-nya, jangan lupa kembali lagi saya masukkan primary key-nya anggota. Oke, tutup kurung tutup koma. Oke, sudah terbikin atau kita sudah mau bikin
tabel yang kita perlukan. Lalu kita mengisi tabelnya, insert into anggota set. Oke, pertama name kita isi 10 11 22. Oke, titik koma, lalu nama Udin, Udin sedunia. Lalu nomor HP ini kita isi, nomor HP 0855447156. Ini sesuai isi, sesuai tabel yang kita bikin. Ada cara cepatnya tetapi saya tidak biasa memakainya. Oke, email Udin sedunia @gmail.com. Email, lalu alamat Jalan Stadion 1, titik koma, lalu yang terpenting ID anggota yang kita bikin, ID anggota sama dengan titik 110001 titik koma. Oke, sudah terisi. Lalu kita bikin yang kedua, anggota yang kedua, yaitu kita bedakan ini agar ya. Nah, ini 33, lalu kita ubah namanya jadi Udin lama. Ini perumpamaan saja teman. Ini kita ubah. Oke, nomor HP sudah, lalu email Udin lama, lalu alamat stadion 2, ID anggota 2. Oke, saya terisi. Lalu kita isi tabel kedua, yaitu tabel bukunya. Oke, kita tekan apa saja, kita ganti ini menjadi buku set. Langsung kita isi. Pertama, judul buku sama dengan petik keanekaragaman hewan, titik koma, habis itu penerbitnya Selobos, lalu tahunnya tahun 2013. Habis itu ID buku, ini terpenting juga, ID buku sama dengan petik, kita isi 0001, 0 4 kali 1, titik koma, enter. Sudah terisi. Masukkan kembali judulnya tumbuhan, lalu penerbit sesuaikan, lalu tahunnya 2015.
lalu kita isi ID bukunya yang kedua. Oke, sudah terisi. Kita masuk dalam sirkulasinya, kita isi sirkulasinya seperti ini. Nah, ini salah, jadi saya lupa mengganti ujungnya. Oke, kita masukkan ulang Udin lama, judul buku, lalu ID anggota, alamatnya, lalu alamat pinjaman, tanggal pinjam, lalu tanggal kembalinya, titik koma. Oke, sudah terisi. Lalu kita isi yang kedua, data kedua, yaitu Udin sedunia. Kita isi Udin sedunia, lalu judulnya keanekaragaman tumbuhan. Ini kita isi yang kedua, alamatnya berada di Jalan Stadion 1. Habis itu lama peminjamannya sama 3 hari, kita samakan. Habis itu tanggal pinjamnya itu dari tanggal 10, lalu kembalinya itu tanggal 13. Kita enter. Oke, data sudah terisi. Lalu terakhir kita akan isi tabel dari data yang berisikan ini. Jadi kita isi insert into dataset. Jadi pertama itu kita sesuaikan dengan tabel data yang kita isi. Ada ID anggota, ID buku, dan ID anggota perpustakaan atau IDP. Jadi di sini diperlukan ketelitian kalau ingin membuat banyak data seperti itu. Jadi kita akan bikin pertama sesuai dengan anggota perpustakaannya, Udin lama. Jadi dia ID anggotanya kita lihat kembali kalau lupa. Udin lama mempunyai ID anggota 1, 000, dan 2. Jadi kita isi 2, petik koma, lalu ID buku sama dengan ID bukunya. Kita lihat si Udin lama ini keanekaragaman hewan, dia pinjam buku. Jadi ID dari keanekaragaman hewan ini berarti nolnya 4 kali, berarti ini 1, titik koma, lalu ID skor anggota P sama dengan ID anggotanya berapa yang kita masukkan, 0001. Oke, jika sudah kita enter, masukkan kembali ID anggota si Udin sedunia itu 1, kebalikannya ID buku 2, lalu ID anggota PNI juga 2 gitu. Karena keragaman tumbuhan, oke, 2. Enter. Kali ini kita akan mensirkulasi
beberapa tabel, tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu tabel yang kita bikin. From anggota titik koma lalu buku, setelah buku itu sirkulasi buku, lalu data. Oke, sudah terisi. Jadi kita akan menampilkan dari ketiga tabel ini, yaitu pertama tabel anggota, kedua tabel buku, lalu ketiga tabel sirkulasi buku. Yang kita butuhkan sesuai soal tadi itu, kita akan tampilkan nama anggotanya, judul buku dan tanggal gitu, minimal tuh. Jadi saya di sini akan ingin menampilkan NIM-nya, lalu nama, lalu judul buku, lalu alamatnya, lama peminjamannya, lalu tanggal pinjam, lalu tanggal kembali, seperti itu. Jadi kita akan ketik select anggota titik NIM. Jadi kita ingin menampilkan tabel anggota, lalu kolomnya apa, seperti itu dalam tabel ini. Lalu kita lanjut koma anggota titik nama, sesuaikan, lalu kita beralih ke tabel buku, lalu judul buku. Oke, saya berubah pikiran ingin menampilkan penerbitnya juga, penerbit, lalu alamatnya, alamat dari peminjam ini yaitu sirkulasi buku titik alamat koma sirkulasi buku titik lama peminjaman, lalu sirkulasi titik tanggal pinjam, lalu sirkulasi titik tanggal kembali. Oke, from ini menandakan dari tabel apa yang kita ambil gitu, termasuk tabel data. Jadi kita isi di sini anggota, koma buku, koma sirkulasi buku dan data, lalu where, dimana data itu menyimpan. Perhatikan di sini kita akan menangkap sebuah data dari tabel ini, yaitu kita ketik anggota titik ID anggota sama dengan data titik ID anggota. Nah, di dalam tabel anggota ini terdapat ID anggota, beserta datanya. Lalu di dalam tabel data ini kita mempunyai juga ID anggota yang sesuai kita isi pada tabel sebelumnya. Jadi maksud dari tabel ini bukan tabel tetapi perintah yang digunakan. Lalu ketik N dan huruf besar, bukan dan huruf bahasa Indonesia tetapi dan dalam arti bahasa Inggris. Lalu kita isi buku titik ID underscore buku sama dengan data titik ID underscore buku. Lalu
tambahkan koma and data ID buku, buku titik ID buku sama dengan data titik ID buku. Oke. Lalu anggota P atau anggota perpustakaan yaitu sirkulasi buku titik ID anggota P sama dengan from data bukan from data, salah, sama dengan data titik ID underscore anggota P titik koma. Kita enter. Add no column, berarti di sini kita ada kesalahan. Perhatikan di sini saya kekurangan kata sirkulasi bukunya ketinggalan. Jadi kita back. Ada dua rupanya, buku lalu sini buku, enter. Nah, sudah muncul yang kita inginkan, relasi dari beberapa tabel sebelumnya. Jadi kita di sini menampilkan ini nama, buku, penerbit, alamat pengumuman, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Oke, jadi kalian paham sekiranya sampai di sini untuk relasi tabel database seperti itu. Jadi si relasi ini dia menampilkan sesuai urutan sirkulasi buku dari nama seperti itu. Jadi kalian kalau ingin bertanya silahkan hubungi nomor WA saya 0817723529 atau bisa menghubungi email saya ini atau email sebelum videonya itu bisa juga kalau ingin bertanya tentang tutor ini. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan atau kekurangan kata dimohon maafkan. Silahkan hubungi saya free juga untuk menerima tanggapan atau saran dari kalian, serta kita bisa bertukar informasi tentang dunia IT seperti itu. Oke, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya juga, lalu share ke teman-teman kalian yang ingin berbagi info tentang dunia IT. Dukung saya dengan klik tombol subscribe seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.